Gudang sebuah toko swalayan di Bogor, Jawa Barat terbakar. Pemadam kebakaran menduga kebakaran ini berasal dari korsleting listrik. Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, 9 ton minyak goreng tumpah ke jalan akibat truk pengangkut minyak goreng terperosok ke saluran air. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Metropolitan. Sembilan ton minyak goreng tumpah di tengah jalan Masjid Abidin, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu. Truk pengangkut minyak ini terguling setelah terjeblos ke dalam saluran air saat hendak parkir. Minyak yang tumpah ditampung di jerigen. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Gudang milik sebuah toko swalayan di Jalan Raya Babakan Tengah, Kecamatan Dramaga, Bogor terbakar pada Rabu siang. Sumber api yang berada di lantai bawah toko menyulitkan proses pemadaman. Petugas damkar harus putar arah dan menjebol jendela belakang toko. Api pun membakar tumpukan kardus berisi makanan hingga nyaris merambat ke bangunan lain. Api bisa dipadamkan setelah petugas mengerahkan 8 mobil pemadam. Komandan Regu Damkar Cibinong menduga api berasal dari korsleting. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di danau di kawasan Cibubur, Jakarta Timur Rabu pagi. Korban ditemukan oleh seorang warga yang curiga dengan sepatu warna putih mengambang di danau. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia. Unjuk rasa menolak kenaikan Pertamax di Tasikmalaya, Jawa Barat berakhir ricuh. Sementara itu seorang kakek di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah viral di media sosial. Ia nekat mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan sambil beratraksi. Informasinya akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Peristiwa. Kericuhan terjadi di depan pintu masuk depo Pertamina Jalan Garuda, Tasikmalaya, Jawa Barat saat Serikat Mahasiswa Tasikmalaya menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga Pertamax Rabu sore. Polisi terlibat bentrok dengan mahasiswa yang membakar ban bekas. Aksi saling dorong dan nyaris baku hantam pun terjadi. Seorang mahasiswa ditangkap petugas. Sementara itu sejumlah mahasiswa yang mengaku mendapat pemukulan dilarikan ke RSUD Dr. Soekarjo. Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya memastikan aksi mahasiswa membakar ban di kawasan objek vital nasional melanggar hukum. Polisi pun membantah terjadinya pemukulan. Beginilah aksi kakek berusia 50 tahun, Sugeng Mulyono, warga desa Pamotan, Rembang, Jawa Tengah yang direkam oleh warga dan viral di media sosial. Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, ia melaju ugal-ugalan sambil melakukan atraksi di atas motornya. Aksinya pun membahayakan dirinya maupun pengendara lain. Kasat Lantas Polres Rembang AKP Indra Jaya Saputra mengatakan pihaknya sudah menerjunkan anggotanya untuk mencari Sugeng. Namun, keluarga memastikan setelah videonya viral, Sugeng langsung menghilang dari desanya. Calon penumpang tujuan Kepulauan Sumeneb memadati Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur pada Rabu. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan pemudik jelang Lebaran. Apalagi, kini jumlah kapal laut yang melayani untuk wilayah kepulauan hanya 2 kapal, yaitu KMP Monggiano Hulalo dan kapal cepat ekspres Bahari. Menurut operator KMP Monggiano Hulalo, pada pelayaran kali ini banyak penumpang membawa kendaraan roda 4 dan roda 2 yang ditolak karena muatan kapal sudah penuh. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah bus antar kota antar provinsi tujuan Madura terbakar di Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Bus terbakar saat ditinggal sang sopir untuk beristirahat dengan kondisi mesin masih menyala. Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 15 meter. 6 orang penumpang terluka. Minibus berisi 6 penumpang ini terperosok ke jurang Sungai Batang Gadis di Dusun Ranto Sore, Kelurahan Simpang Gambir, Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Selasa pagi. Upaya pengangkatan kendaraan terkendala lokasi yang curam, bahkan kabel derek sempat putus. Kanit Lantas Polsek Linggabayu menyatakan kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Kondisi jalan yang curam dan berlubang membuat minibus hilang kendali dan terjun ke jurang sedalam 15 meter. 6
6 orang penumpang menderita luka akibat kejadian ini. Di Banyuwangi, sebuah minibus yang mengangkut 3 orang terjun ke sungai di tepi Jalan Raya Ijen, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Selasa malam. Menurut warga, mobil bertransmisi otomatis ini tiba-tiba meluncur tanpa kendali saat keluar dari gang perumahan menuju jalan raya. Sebelum terperosok, mobil menabrak seorang pengendara sepeda motor hingga menderita luka patah tulang kaki. Setelah 1 jam berupaya, minibus bisa diangkat dari sungai dengan bantuan derek dari 2 mobil jeep. Para penumpang mobil selamat dan hanya menderita luka ringan, sementara korban luka dibawa ke rumah sakit. Ditinggal makan sopir dalam keadaan mesin menyala, sebuah bus antar kota antar provinsi terbakar di Terminal Bus Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu siang. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.30 saat bus baru tiba di terminal. Api dari bagian tengah bus membesar dan menjalar ke kursi penumpang. Dalam waktu 15 menit, kobaran api dapat dipadamkan petugas Gulkarmat Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari korsleting di bagian mesin pendingin udara bus. Tim Liputan CNN Indonesia.